Ryubito yang akan menjadi musuh besar bagi pasukan revolusi, sehingga Dragon dan kawan-kawan perlu membahas mereka dengan sangat serius. Dragon bilang Satria Suci memang masih dipenuhi misteri, tapi ada beberapa nama di antara mereka yang telah dia ketahui. Pertama, ada Galing Vigarland. Memang saat ini posisi Galing sudah menjadi mantan Kesatria Suci, karena dia telah naik jabatan menjadi seorang Gorosei. Namun tetap saja, menurut Dragon, dia harus diwaspadai, sebab kemungkinan besar Galing akan menjadi masalah serius bagi pasukan revolusi apapun posisinya sekarang. Pada masa lalu, Galing Vigarland telah terlibat pertarungan melawan banyak orang kuat yang ada di lautan. Bahkan dia juga pernah bentrok langsung dengan Goldie Roger. Dulu dia sangat aktif dan memiliki banyak pencapaian, sehingga nama Garling menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. Jika di kalangan angkatan laut Garp lah yang dijuluki sebagai pahlawan angkatan laut, maka di kalangan Tenryubito, Garling lah yang dijuluki pahlawan pemerintah dunia. Garling menjadi seorang penegak hukum di antara para Tenryubito. Jadi jika ada Tenryubito yang melanggar peraturan, maka Garling lah yang akan memberi hukuman. Contohnya bisa kita lihat Mjosgard dieksekusi langsung oleh Garling sebagai hukuman karena Mjosgard menghajar Carlos demi menyelamatkan Shirahoshi. Dragon sendiri belum pernah bertarung melawan Garling secara langsung, tapi yang dia tahu, Garling merupakan pengguna kekuatan buah iblis zone mitologi yang sangat kuat dan telah mencapai tahap awakening. Dia juga menguasai 3 haki tingkat tinggi dan ahli dalam memakai pedang, sehingga kemampuan bertarungnya benar-benar terbilang sangat komplit. Mengapa Dragon bisa mengetahui semua itu? Karena Dragon melihatnya sendiri saat di insiden God Valley. Jadi dulu saat Dragon masih di Angkatan Laut, dia sebenarnya juga ada di pulau itu. Hanya saja dalam flashback God Valley kemarin, Dragon tidak disorot. Bahkan ternyata terungkap juga bahwa di pulau God Valley itu adalah momen di mana Dragon memakan buah iblisnya. Muncul kilas balik singkat lagi di pulau God Valley. Jadi ketika terjadi penyerangan bajak laut Rocks ke pulau itu, terjadi kekacauan yang sangat besar. Para Tenryubito dan Angkatan Laut pun berlarian kemana-mana sehingga harta karun yang ada di sana pun tidak dijaga oleh siapa-siapa. Nah, pada saat itulah Dragon menemukan buah iblis itu dan memakannya. Jadi bisa dibilang, buah iblis yang dimakan oleh Dragon adalah harta karun milik pemerintah dunia. Itulah mengapa Dragon sangat dibenci oleh Angkatan Laut dan juga pemerintah dunia. Pertama, dia mengkhianati Angkatan Laut, kemudian dia mencuri buah iblis yang merupakan harta karun Tenryubito, dan setelah itu, dia malah membentuk pasukan revolusi yang secara terang-terangan mendeklarasikan perang terhadap pemerintah dunia. Kilas balik singkat pun berakhir, dan Dragon kembali membahas tentang para kesatria suci. Dragon bilang, dalam kesatria suci juga ada anak dari Garling. Dari informasi yang diketahui, kesatria suci yang satu ini mempunyai wajah yang persis seperti Yonko Shanks. Menurut Dragon, jika orang-orang yang tidak tahu tentang kesatria suci itu dan hanya melihat wajahnya sekilas, maka orang-orang pasti akan berpikir itu adalah Shanks. Sabo pun menaruh perhatian penuh ketika Dragon menjelaskan tentang hal ini, agar dia tidak terkecoh jika nanti bertemu dengan kesatria suci yang merupakan kembaran Shanks itu. Dragon berkata, pernah ada kejadian menarik 2 tahun lalu. Banyak orang termasuk dari kalangan marinir heran mengapa Shanks bisa datang ke perang Marineford dalam waktu yang sangat cepat dan tanpa luka sama sekali. Padahal diketahui dia baru saja bentrok dengan Kaido. Memang Shanks sangat hebat, tapi bisa datang secepat itu ke Marineford tanpa luka sama sekali padahal habis melawan Kaido, sungguh kejadian yang tidak masuk akal. Jadi di sini terungkap bahwa ternyata orang yang sebenarnya bentrok dengan Kaido adalah kesatria suci yang mirip dengan Shanks itu. Para saksi mata hanya melihatnya dari kejauhan dan tidak memperhatikan detail fisik dari orang tersebut, sehingga mereka mengira dia adalah Shanks. Pemerintah dunia mengirim kesatria suci itu untuk menghentikan Kaido, karena mereka tak mau sang Yonko yang ganas itu datang ke Marineford, sebab Kaido bisa menambah kekacauan dalam perang Marineford. Saat itu, Kaido tidak datang dengan armada, melainkan hanya berdua dengan King. Jadi pemerintah dunia tidak mengirim pasukan besar untuk menghentikan mereka berdua, hanya mengirim kesatria suci yang mirip dengan Shanks dan beberapa kesatria suci yang lain. Identitas dari kesatria suci memang masih dirahasiakan, bahkan pasukan biasa dari Angkatan Laut pun tidak tahu tentang mereka, sehingga ketika mereka melihat dari jauh, mereka tak sadar bahwa itu adalah para kesatria suci. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya saat perang Marineford dulu yang menghentikan Kaido adalah kembaran Shanks, sedangkan Shanks yang asli memang langsung datang ke Marineford. Orang-orang salah mengira bahwa yang menghentikan Kaido adalah Shanks karena wajah dia dan kembarannya memang sangat mirip. Dragon menjelaskan bahwa anak dari Garling itu harus sangat diwaspadai oleh pasukan revolusi karena dari rumor yang beredar kekuatannya setara dengan Garling saat masih muda. Setelah Garling menjadi seorang Gorosei, tak diragukan lagi bahwa anaknya itu adalah kesatria suci terkuat saat ini. Ada kesatria suci dari keluarga Etan Baron, keluarga yang sama dengan Gorosei Nusjuro. Menurut Dragon, kesatria suci yang satu itu adalah yang terbaik dalam teknik berpedang karena dia dilatih langsung oleh Nusjuro. Emang anak dari Garling juga memakai pedang dan sangat baik dalam memakainya. Tapi jika hanya bicara dalam konteks ilmu berpedang, kesatria suci dari keluarga Etan Baron ini masih lebih kuat. Jadi secara keseluruhan kekuatan, anak dari Garling adalah yang terkuat. Sedangkan jika hanya dinilai murni dari kemampuan berpedang saja, kesatria suci Etan Baron masih lebih unggul. Selain itu, ada seorang kesatria suci wanita yang berusia sepantaran dengan Garling. Dia merupakan satu-satunya dari generasi lama yang masih belum pensiun. Konon pada masa lalu, dia bertarung dengan sangat baik dalam insiden God Valley. Kesatria suci wanita yang dimaksud oleh Dragon ini adalah wanita yang berdiri di samping Garling dalam chapter 1096. Meski sekarang usianya sudah tua, tapi
tapi dia tetap menjadi ancaman serius. Bila kita lihat di Elbaf, ada kesatria suci wanita yang tertutup perban. Nah, dia adalah anak dari kesatria suci wanita yang dibahas tadi. Hanya itu saja yang Dragon ketahui tentang para kesatria suci, karena seperti yang sudah dia bilang di awal, masih banyak misteri tentang mereka semua. Jadi ada banyak anggota kesatria suci yang informasinya belum didapatkan oleh Dragon. Meski begitu, dia yakin mereka semua sangat kuat sehingga tak ada satupun di antara para kesatria suci yang bisa diremehkan. Sabo bilang pertempuran nanti pasti berjalan dengan sangat sengit, tapi Sabo sudah siap untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang dia miliki dalam melawan kesatria suci. Sabo sama sekali tidak akan menahan diri dalam pertempuran itu. Dia juga sudah tidak sabar untuk memakai beragam kemampuan baru dari buah iblis merah-merah Nomi yang telah dia kembangkan, termasuk awakening yang sudah dia capai. Jadi terungkap bahwa Sabo saat ini sudah mencapai tahap awakening dari buah iblis miliknya. Cukup penasaran bagaimana wujud awakening merah-merah Nomi milik Sabo. Para komandan revolusi yang lain pun akan bertarung sekuat tenaga sama seperti Sabo. Kemudian Sabo membahas tentang kesatria suci dari keluarga Ethan Baron yang dibicarakan oleh Dragon tadi. Jika orang itu memang memiliki kemampuan berpedang yang sangat tinggi, maka dia mungkin akan menjadi orang yang paling merepotkan. Karena di antara para petinggi pasukan revolusi, tak ada satupun yang merupakan pengguna pedang sehebat itu. Dragon menanggapinya dengan berkata, dia akan segera menghubungi seseorang untuk ikut membantu. Sabo dan komandan revolusi yang lain pun bingung dengan apa yang Dragon maksud. Tapi Ivankov tahu tentang hal itu. Ivankov bilang memang sudah waktunya untuk menghubungi orang itu. Dragon ternyata akan menghubungi anggota rahasia pasukan revolusi atau bisa dibilang sekutu rahasia mereka, yang mana orang itu memiliki kemampuan berpedang yang sangat hebat dan cocok untuk menghadapi kesatria suci dari keluarga. Cerita beralih ke Pulau Elbaf. Diketahui bahwa ada tujuan utama kedatangan kesatria suci ke sana. Pertama, untuk memburu Loki, dan kedua, untuk menghancurkan perpustakaan burung hantu. Saudara kembar Sangs dan si wanita berbalut perban itu pun berpencar agar bisa bergerak dengan efektif. Saudara kembar Sangs pergi mencari keberadaan Loki, sedangkan si wanita kesatria suci mencari keberadaan perpustakaan burung hantu. Elbaf memang sangat besar, tapi dua orang ini bisa bergerak dengan cepat dan berjalan di udara memakai teknik Rokushiki, sehingga tak ada kendala bagi mereka di negeri yang sangat luas itu. Tak butuh waktu lama, si kesatria suci wanita berhasil menemukan perpustakaan burung hantu, karena seperti yang dibahas sebelumnya, dia mengikuti arah Lilith dan Bonnie yang sedang terbang. Si wanita kesatria suci itu pun segera mendatangi perpustakaan burung hantu dan siap untuk memporak-porandakan tempat itu. Saat datang ke sana, dia tidak datang dengan sembunyi-sembunyi, melainkan dia masuk dengan sangat santai karena dia memang sangat percaya diri dengan kekuatan miliknya. Ketika memasuki tempat itu, selain bertemu dengan Sal, dia pun bertemu dengan Robin dan Chopper karena mereka masih di sana. Dari chapter lalu, dua kru Luffy itu memang ingin tetap lebih lama di perpustakaan tersebut dan tidak langsung datang ke pesta. Di perpustakaan itu juga ada Lilith dan Bonnie yang baru saja sampai. Sal pun bertanya, apakah orang berjubah misterius itu adalah salah satu rekan bajak laut topi jerami, tapi Robin langsung bilang tidak. Robin juga merasakan firasat buruk karena aura dari orang itu sangat kuat dan berbahaya. Tanpa berlama-lama, kesatria suci itu mulai menyerang. Lilith menjadi sasaran pertamanya. Dia memakai teknik misterius yang berkaitan dengan perban, sama seperti saat dia menumbangkan raksasa penjaga kastil dalam chapter yang lalu. Dia melempar perban ke arah Lilith sehingga tubuh Lilith langsung terikat perban. Lilith pun tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Melihat Lilith yang diserang itu membuat Bonnie langsung segera bergerak. Dia memasuki wujud dewasa dan mencoba untuk menyerang si kesatria suci. Tapi sang kesatria suci wanita itu bisa bergerak dengan cepat dan mampu menghindari serangan Bonnie dengan sangat mudah. Robin yang kesal karena kesatria suci itu berani mengacaukan perpustakaan tempat Sal dan buku-buku Ohara langsung menjadi marah. Dia kemudian maju menghadapi kesatria suci wanita itu. Robin pun bilang dia akan menghadapi wanita misterius itu sekuat tenaga dan Sal harus menghubungi para prajurit raksasa secepat mungkin. Pada bagian akhir chapter, Robin memakai teknik yang sama seperti saat melawan Black Maria dulu. Dia menciptakan klon besar dengan wujud seperti iblis. Chopper dan Bonnie juga tidak mau tinggal diam dan ingin membantu Robin di sana. Chopper segera bertransformasi ke dalam mode Monster Point dan Bonnie memakai teknik Distorted Future untuk berubah menjadi Nika, sama seperti saat di Pulau Egghead yang lalu. Satria suci wanita itu pun berkata mereka cukup menarik. Sementara itu, Sal berlari ke arah Denden Mushi untuk menghubungi salah satu komandan dari prajurit raksasa. Sangat menarik untuk melihat pertarungan antara Robin